2D dengan NPM 256210933. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang diksi atau pilihan kata. Jadi, diksi itu adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam dunia tuturan maupun dunia karang mengarang setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya, kita bisa menyatakan suatu maksud. Kita tidak dapat berpaling dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Diksi, atau yang biasa disebut dengan pilihan kata, merupakan kata-kata yang dipilih oleh penulis maupun pembicara dalam menyampaikan ide, pikirannya, ataupun perasaannya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut Kraft 2008, yang dimana dia memberikan simpulan tentang diksi, yaitu yang pertama, pengertian kata-kata, mana yang sesuai akan dipakai untuk menyampaikan gagasan, bagaimana pengelompokan kata-kata yang tepat. Yang kedua, kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan-gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau yang cocok dengan situasi dan nilai yang dimiliki kelompok pendengar. Yang ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa. Pilihan kata atau diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Saat berbicara, kadang kita tidak sadar dengan kata-kata yang kita gunakan. Maka dari itu, tidak jarang orang yang kita ajak bicara salah menangkap maksud pembicaraan kita. Diksi merujuk pula pada gaya ekspresi oleh penulis dan pembicara, dan yang lebih umum digambarkan sebagai seni berbicara jelas, sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami. Hal tersebut mengacu pada pengucapan dan intonasi, serta pemilihan kata dan gaya. Nah, materi selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Seseorang yang mau menggunakan kata seharusnya memiliki pengetahuan tentang makna kata-kata yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung pada sebuah kata secara objektif. Makna sering disebut dengan makna tekstual dan konseptual. Misalnya, kata makan yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah lalu ditelan. Makna konotatif berarti makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, ataupun kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan pada makna konotatif berarti untung ataupun pukul. Konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya yaitu pada kata kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban, sedangkan makna denotatif adalah kamar yang kecil. Kedua, ada makna umum dan makna khusus. Kata umum berarti kata yang acuannya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit ataupun khusus. Misalnya pada kata ikan, termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan seperti mujair, lele, nila, patin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, kursi, rumah, mobil, air, cantik, ataupun suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera, misalnya perdamaian, kebahagiaan, kesetiaan, ataupun gagasan. Kegunaan kata abstrak untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak dapat membedakan secara halus antara gagasan yang bersifat teknis maupun yang khusus. Pemakaian kata abstrak yang banyak pada suatu karangan akan menjadikan karangan tersebut terkadang kurang jelas dalam menyampaikan gagasan. Selanjutnya yang keempat, ada sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan ataupun kemiripan. Misalnya kata cermat dan cerdik, yang keduanya bersinonim, tetapi keduanya tidaklah sama persis. Selanjutnya ada kata mati, meninggal, tewas, gugur, dan wafat adalah kata yang bersinonim, tetapi dalam pemakaiannya harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata
bahasa ilmiah biasa digunakan oleh kaum pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah seperti karya tulis ilmiah, laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Dengan demikian, pemilihan kata atau diksi mencakup 3 hal. Yang pertama, kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Yang kedua, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan. Yang ketiga, gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Materi selanjutnya ada penggunaan pilihan kata. Yang pertama, ada ketepatan diksi. Maksudnya adalah agar pemilihan kata benar-benar tepat, seseorang pengguna bahasa diharapkan dapat memahami syarat-syarat dalam pemilihan kata. Syarat yang dimaksud diantaranya adalah ketepatan diksi ataupun kesesuaian diksi. Syarat ketepatan diksi itu ada 6. Yang pertama, membedakan secara tepat antara kata bermakna konotatif dan denotatif. Yang kedua, membedakan secara tepat terhadap kata yang hampir sama maknanya. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ataupun yang hampir mirip ejaannya. Yang keempat, mewaspadai akhiran asing yang kurang tepat. Yang kelima, memahami kata yang tergolong kata umum dan kata khusus. Dan yang terakhir, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Kedua, ada kesalahan diksi. Kesalahan diksi itu meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian kata. Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh penggunaan diksi yang tidak tepat dalam kalimat. Yang A, pemakaian kata tidak tepat diantaranya ada beberapa, yaitu kata dari atau daripada. Kata tersebut sering digunakan tidak tepat seperti dalam contoh berikut ini. Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Penggunaan kata daripada pada kalimat di atas tidak sesuai atau tidak tepat karena kata daripada hanya dapat dipakai untuk membandingkan antara dua buah objek. Jadi, kata yang tepat dalam pemakaian kalimat di atas adalah kata dari yang menyatakan asal. Nah, selanjutnya yang B, ada pemakaian kata berpasangan, yaitu ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan disebut dengan konjungsi korelatif. Contoh pada kalimat yang salah adalah baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, pada contoh kalimat yang benar adalah baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadinya transaksi. Selanjutnya yang C, ada pemakaian dua kata, yaitu dalam kenyataannya terdapat pemakaian dua kata yang bermakna ataupun yang berfungsi yang sama. Contohnya pada kalimat yang salah itu ada peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah merupakan kewajiban kita. Sedangkan pada contoh kalimat yang benar adalah peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah kewajiban kita. Selanjutnya yang D, kelangsungan pilihan kata dapat berlangsung dengan baik jika maksud atau pikiran penulis maupun pembaca tersampaikan secara tepat dan mudah dimengerti. Kelangsungan pilihan kata dapat terganggu apabila seseorang pembicara ataupun pengarang menggunakan terlalu banyak kata untuk maksud yang dapat diungkapkan secara singkat. Oleh karena itu, pilihan kata dapat berlangsung dengan baik apabila penulis memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, menghindari kata-kata yang tidak menambah kejelasan makna kata. Yang kedua, menghindari penggunaan beberapa kata yang bermakna sama. Yang ketiga, menghindari penggunaan istilah baru karena dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca ataupun pendengar. Dalam proses perkembangan bahasa, kata dapat mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena perbedaan tempat pemakaian, perbedaan waktu pemakaian, ataupun kehendak untuk memberikan makna baru. Hal tersebut akan mempengaruhi pilihan kata baik dalam penulisan maupun penuturan. Di antara perubahan makna yang sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada meluas. Meluas adalah jika cakupan maknanya sekarang lebih luas dari makna yang lama. Misalnya, kata putra dan putri yang dahulu hanya dipakai untuk anak-anak raja, sekarang dipakai untuk menyebut semua nama anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya yang kedua ada menyempit, yaitu jika cakupan makna dahulu lebih luas daripada makna yang sekarang. Misalnya, kata sarjana dahulu dipakai untuk semua cendekiawan,
Sekarang hanya khusus untuk gelar akademik. Yang ketiga, ada amelioratif, yaitu perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya daripada makna lama. Misalnya, kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. Yang keempat, ada peyoratif, yaitu perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada makna lama. Misalnya kata oknum dan gerombolan yang dianggap baik pada zaman lampau, sekarang maknanya menjadi tidak baik. Yang kelima, ada sinestesia. Maksudnya yaitu perubahan makna yang terjadi karena pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan. Misalnya, kata-katanya manis. Manis sebenarnya tanggapan indera perasa, tetapi dipakai untuk indera pendengar. Nah, yang terakhir atau yang keenam, itu ada asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Misalnya, kata amplop yang berarti kertas pembungkus surat juga sering digunakan sebagai pembungkus uang. Berdasarkan persamaan tersebut, dipakai untuk pengertian memberi sogokan. Contohnya, beri dia amplop agar urusan cepat beres. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir itu ada fungsi-fungsi diksi. Fungsi-fungsi diksi itu ada 7. Yang pertama, itu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, menciptakan suasana yang tepat. Yang kelima, mencegah perbedaan penafsiran. Yang keenam, mencegah kesalahpahaman. Dan yang ketujuh, mengefektivitaskan pencapaian target komunikasi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi diksi adalah diksi atau pilihan kata merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penggunaan bahasa yang berperan dalam menentukan kejelasan, ketepatan, dan efektivitas penyampaian pesan. Pemilihan kata yang tepat memungkinkan seseorang dalam menyampaikan gagasan, informasi, ataupun perasaan secara jelas sehingga mudah dipahami dan didengar oleh pembaca maupun pendengar. Oleh karena itu, penguasaan diksi menjadi keterampilan yang harus dimiliki dalam berbagai bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam penggunaannya, diksi memiliki berbagai fungsi seperti melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, serta menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diksi sangat tepat dan sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi dan penulisan. Semakin baik kemampuan seseorang dalam memilih kata, maka semakin efektif pula pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, pemahaman diksi perlu dikembangkan agar kemampuan menghasilkan komunikasi yang jelas, tepat, dan bermakna, terutama dalam penulisan karya ilmiah maupun kegiatan akademik. Cukup sekian materi tentang diksi atau pilihan kata yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.